Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal pedagogik sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, untuk kisi-kisi ini dalam keguruan hanya ada dua yang keluar ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, di mana isinya yang pertama adalah tentang kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Nanti di setiap soal akan saya berikan judul tentang isi dari kompetensi pedagogik itu sendiri apa saja beserta soal-soalnya. Yang kedua tentang perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran ini nanti akan diberikan soal juga dengan pembahasannya. Yang ketiga, tentang evaluasi hasil belajar. Jadi, bagaimana mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi nanti kita akan belajar tentang pengembangan peserta didik. Nah, dalam dunia pembelajaran kita menyebutnya peserta didik ya, teman-teman. Nah, di soal tentang kompetensi pedagogik ini masih di tingkat level 1 atau masih tingkatnya hafalan. Jadi buat teman-teman silahkan dihafalkan beberapa soal yang pasti nanti keluar di dalam soal SKB. Soal yang pertama tentang evaluasi hasil belajar. Tahap penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi merupakan langkah evaluasi pembelajaran dalam tahap A, tahap persiapan, B. Tahap pelaksanaan, C. Tahap pengolahan hasil, D. Tahap tindak lanjut, atau E. Tahap perbaikan. Jadi yang namanya langkah-langkah evaluasi pembelajaran itu hanya ada 4, yaitu persiapan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan tindak lanjut. Jadi yang pasti bukan langkah evaluasi adalah yang E. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing tahap evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan adalah perumusan tujuan evaluasi, penetapan aspek yang akan dievaluasi, menetapkan metode dan bentuk evaluasi, merencanakan waktu evaluasi, dan sebagainya. Sedangkan tahap pelaksanaan adalah mengukur dan mengumpulkan data. Nah, yang C adalah tahap pengolahan hasil, yaitu memberikan skor, pengkonversian skor menjadi nilai. Pada tes tertulis, pemberian nilai dilakukan setelah tes, sedangkan lisan diberikan pada saat kita melakukan tes kepada peserta didik. Nah, yang terakhir adalah tahap tindak lanjut, yaitu memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki kesulitan belajar peserta didik, memperbaiki alat evaluasi, dan membuat laporan evaluasi. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan dari tahap-tahap dalam langkah evaluasi pembelajaran. Jadi untuk A, B, C, D yang merupakan tahap penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi adalah yang A, yaitu tahap persiapan, gitu ya. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2, masih tentang evaluasi hasil belajar. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi evaluasi adalah A. Fungsi psikologis, B. Fungsi selektif, C. Fungsi didaktis, D. Fungsi administratif. Jadi yang tidak termasuk fungsi evaluasi dari A, B, C, D adalah fungsi selektif. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang fungsi evaluasi. Yang pertama adalah tentang fungsi psikologis. Fungsi psikologis adalah fungsi tentang status yang di dalam kelasnya. Jadi evaluasi hasil belajar juga mempelajari tentang fungsi evaluasi itu sendiri ya. Jadi teman-teman guru semuanya yang tadi pertama adalah langkah evaluasinya, sekarang kita belajar fungsi dari evaluasi hasil belajar. Nah, yang kedua fungsi selektif, yaitu
fungsi yang dijadikan sebagai perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau kita mengajar, kita harus mengevaluasi apa sih kekurangan pembelajaran kita di sebelumnya, dan kita harus jadikan itu sebagai acuan untuk mengajar di kegiatan belajar mengajar di pertemuan berikutnya. Ini namanya fungsi selektif. Jadi kita harus bisa memilih mana hal-hal yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah agar pembelajaran sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita miliki. Itu ya. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Masih tentang evaluasi hasil belajar. Kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik, yaitu A. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif, B. Menata latar pembelajaran dengan tepat, C. Menyusun rancangan pembelajaran, D. Melaksanakan proses penilaian, atau E. Mengelola kelas dengan baik. Nah, dilihat kalimat pertanyaannya, di sini ada kemampuan guru dalam mengevaluasi. Kalau mengevaluasi berarti jelas sekali kita melaksanakan proses penilaian. Jadi kita bisa melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik melalui proses penilaian, gitu ya. Nah, soal berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan tentang kemampuan pemahaman. Pertanyaannya adalah tahap perkembangan di mana anak menyadari sesuatu ada secara mandiri melalui image atau gambar yang konkret, bukan yang abstrak. Nah, ini berada dalam tahapan A. Enaktif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Elementalistik, atau E. Sosialistik. Nah, dilihat kuncinya di sini ada kata-kata mandiri melalui image atau gambar. Jadi jawaban yang benar adalah ikonik. Nah, kita akan pelajari makna dari masing-masing. Yang pertama ada enaktif, yaitu dia aktif atau fisik, atau seperti dengan gerak, yaitu motorik ya. Diingat, yang pertama enaktif. Yang kedua adalah ikonik. Tadi ikonik adalah berkaitan dengan image atau gambar yang konkret dan bukan yang abstrak, atau bisa disebut juga sebagai konkret itu sebagai gambar, foto gitu ya. Kemudian yang C ada simbolik. Simbolik berarti sama dengan artinya simbol, atau bisa disebut juga dengan logo. Jadi simbolik itu artinya simbol. Jadi teman-teman silahkan gunakan kata kunci yang paling mudah dihafal ya. Ada enaktif, ada ikonik, ada simbolik. Jadi masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Carilah kata kunci yang enak dihafalkan dan enak dimengerti. Jadi kalau ada soal kembali, jadi kalian tinggal mengimplementasikan pada kalimat kunci tadi. Yang nomor 5. Ini berkaitan tentang pedagogik profesional. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru melalui kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, kompetensi ini semua tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor A 13 Tahun 2005, B 14 Tahun 2005, C 15 Tahun 2005, D 16 tahun 2005, atau E 17 tahun 2005. Jadi semua komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005. Jadi teman-teman harus tahu tercantum di mana kompetensinya, kemudian harus paham juga apa saja kompetensi yang ada di dalamnya. Soal berikutnya yaitu tentang pemahaman pada peserta didik. Pertanyaannya, faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik adalah A. Kurikulum sekolah, B. Sikap terhadap belajar, C. Mengolah bahan ajar,
D. Cita-cita siswa, atau E. Rasa percaya diri. Faktor eksternal berarti dia faktor dari luar. Berarti jawaban yang benar adalah tentang kurikulum sekolah. Karena kalau kita lihat sikap, kemudian bahan ajarnya, kemudian cita-citanya, kemudian rasa percaya dirinya, itu merupakan faktor dari dalam peserta didik itu sendiri. Sedangkan kurikulum sekolah merupakan faktor luar atau eksternal. Nah, itu ya nomor 6 tentang pemahaman pada peserta didik. Nah, ini saya sebutkan beberapa faktor internalnya dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar pada peserta didik. Nah, sekarang soal nomor 7 masih tentang pemahaman pada peserta didik. Pertanyaannya, ciri dari anak yang mengalami kesulitan belajar kecuali A. Prestasi belajarnya rendah, B. Secara emosional merasa bangga dan sombong, C. Sikap acuh dalam mengikuti pelajaran, D. Lamban dalam mengerjakan tugas, E. Secara emosional dia mudah tersinggung, rendah diri, kemudian pemurung, dan mudah marah. Nah, pertanyaannya adalah ciri-ciri yang mengalami kesulitan, tapi kecuali. Nah, dilihat didalami dulu pilihan gandanya. Nah, berarti kecuali, berarti dia secara emosional merasa bangga dan sombong. Lanjut ke soal berikutnya tentang profesional. Pertanyaannya, dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dijabarkan mengenai standar kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Berikut prinsip pengembangan kurikulum dan pemilihan bahan pembelajaran, kecuali. Ya, ingat di sini pertanyaannya adalah kecuali. Maka akan saya buatkan beberapa istilah untuk prinsip pengembangan kurikulum dan pemilihan bahan pembelajaran. Nah, di sini ada singkatannya ya, disingkat dengan VBOR. VBOR adalah V valid, E efisiensi, B berkesinambungan, O berorientasi, dan R relevan. Diingat. Nah, di sini ada VBOR, kemudian ada 2 F, yaitu ada fleksibel dan fundamental. Ada 2 M, di mana 2 M ini adalah manfaat dan menarik. Ingat ya, VBOR 2F 2M. VBOR 2F 2M. Kita kembali ke pertanyaannya. Tadi kita singkat dengan VBOR 2F 2M. Dari pilihan A, B, C, D, E, yang pertama orientasi, yang kedua relevan, yang ketiga materi. Kemudian ada mengutamakan materi, dan yang terakhir adalah guru yang dapat memberikan materi yang sebenarnya masih diperdebatkan. Kalau kita lihat satu persatu dari kata kuncinya, dari A, orientasi, dia ada ya. Kemudian ada lagi kesesuaian, dia ada. Berarti yang tidak ada, dia adalah di pilihan yang E, yang masih diperdebatkan. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya tentang pengembangan peserta didik. Menurut Ramayulis, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, kecuali A. Kegiatan ekstrakurikuler, B. Pengayaan dan remedial, C. Bimbingan dan konseling pendidikan, atau D. Kegiatan bina agama. Nah, diingat di sini pertanyaannya kecuali pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi, kecuali. Kalau yang A, ekstrakurikuler, jelas dia berarti mengembangkan bakat di kepramukaan. Pengayaan dan remedial, dia jelas memperkuat akademisnya. Bimbingan dan konseling berarti dia ingin meningkatkan bakat dan minatnya mungkin. Jadi yang kecuali adalah yang D. Nah, soal yang terakhir masih tentang pemahaman terhadap peserta didik. Menurut Ramayulis, pemahaman terhadap peserta didik meliputi A, B, C, D, E, kecuali A. Kecerdasan peserta didik, kreativitas, kondisi keluarga, kondisi fisik, atau potensi. Di sini pilihannya adalah kecuali. Jadi yang kecuali yaitu menurut Ramayulis, pemahaman terhadap peserta didik meliputi A, B, C, D, E, kecuali
yang C, yaitu kecuali kondisi keluarga peserta didik. Itu merupakan tidak masuk ke dalam pemahaman terhadap peserta didik menurut Ramayulis. Nah, tadi adalah 10 soal tentang SKB dari kompetensi pedagogik. Semoga bermanfaat untuk pejuang NIP, semoga bermanfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.